Oke, terpotong. Kalau kita pakai Screencast O-Matic gratisan dia ini. Tapi mana? Ada sih. Ya, jadi apa tadi? Misalnya saya punya obat, terus saya sudah beli barang. Kalau saya sudah beli barang sampai 12 box untuk 1 minggu. Nah, kemudian ceritanya ternyata pada saat hari keempat, wah barang saya tinggal 9 box. Nah, itu saya harus pikir, wah ini masih ada hari ke 5, 6, 7, masih harus jualan lagi. Jadi pas persediaan sudah menipis, saya harus pesan memang nih. Ingat nggak, kalau kita main, apa lagi namanya, Munsun. Kalian ada yang bercanda tuh Sarjana Munsun. Jadi dia tahu dong sebelum barang habis, sebelum tokomu merah nih semua, pas dia sudah kuning-kuning barnya, toh ingat di Monsun kita sudah harus stok ulang begitu. Nah, berapa banyak kita harus stok ulang? Bagaimana ininya? Nah, kan kalau kalian sudah belajar Monsun, kita sudah tahu pentingnya persediaan seperti apa. Kalau nggak ada persediaan nggak bisa jualan gitu toh. Nah, teorinya fungsi produksi, pembelian, dan pemasaran dalam perusahaan itu selalu mau tingkat persediaannya besar. Tapi tentunya dari segi keuangan, kalian tahu sendiri setelah main Munsun lagi. Kalau kita punya barang terlalu banyak, rugi juga. Kenapa? Toko terlalu banyak, kita harus bayar denda. Barang terlalu banyak, eh, belum pilaku semua, apa namanya, barang apa lambat lakunya, jadi keuangan juga jadi tidak bagus. Kalau kita overstock juga tidak bagus. Makanya tadi saya selalu ulang bahwa contoh di Alfamart itu kenapa bisa, salah satu alasan Alfamart itu lebih sukses dibanding eh, toko-toko lainnya, retail-retail lainnya. Selain ya banyak faktor ya yang bikin dia sukses, ada faktor franchise, ketersediaan di mana-mana, availability dan lain-lain. Tapi salah satunya karena dia punya sistem yang sangat efisien itu. Saya tadi ini contohnya ini anunya Alfamart. Ini dia punya gudang pusat itu seperti ini. Jadi masing-masing kalau di Alfamart yang kita pergi, Indomaret yang kita pergi, itu dia punya stok sedikit-sedikit, Ji. Tapi di gudang pusatnya dia punya barang sebanyak ini yang kemudian kalian bisa lihat tuh ini kontainer-kontainer kuning di Alfa. Nah, jadi dia cabang-cabang, toko-toko cabang itu dia lapor, saya butuh apa, dia minta minat cabang pusat yang dia punya sangat banyak barang yang dia ini. Jadi keuangan di satu cabang kecil itu, di cabang yang dekat rumahmu yang kau biasa pergi, itu bagus Ki, karena dia tidak punya overstock yang terlalu besar seperti itu. Jadi kita lihat apa namanya, persediaan itu memegang sangat penting tuh. Misalnya contohnya kayak di Alfamart. Nah, persediaan rantai pasokan lingkungan make to stock. Jadi ada yang namanya dari membuat barang ke mengantar barang itu ada rantai pasokannya. Jadi lingkungannya adalah, jadi ini retail store inventory. Jadi pertama kan kita pasti ada ini MRP, material requirement planning. Jadi ini bahan mentah, kemudian bahan mentah dikirim ke stok, ke persediaan, ke pabrik, manufacturing plant, ke pabriknya. Dari sini setelah diproses di pabrik, jadi bahan mentah diproses di pabrik menjadi barang jadi. Itu dikirim ke gudang. Jadi misalnya tadi Indomie nyetok gandum dan bahan-bahan mentah lainnya. Jadi gandum dan bahan mentah lainnya dikirim ke gudang Indomie. Kemudian di gudang Indomie itu barang diolah menjadi Indomie yang jadi, satu karton, berapa ribu karton. Nah, kemudian karton-karton Indomie yang sudah jadi itu dikirim ke gudang persediaan yang isinya satu gudang yang semua barang-barang yang sudah jadi. Nah, kemudian dari gudang pabrik Indomie ini dikirimlah ke persediaan toko-toko retail, toko-toko distributor begitu. Jadi ini adalah lingkungannya. Ini material requirement planningnya. Kemudian di sini lingkungan dari warehouse inventory ke retail store inventory-nya. Nah, dari jenisnya untuk memanage persediaan ini ada namanya single period. Single period ini artinya one time purchase, satu kali Jiko lakukan. Jadi single period ini ya artinya perusahaan kan ketika dia menyediakan barang-barang, ketika dia melakukan manajemen persediaan, ada barang yang dia cuma beli satu kali, ada barang yang sering-sering dia beli. Jadi ada single period, ada multi period. Single period ini satu kali membeli. Ini barang-barang yang tidak dibutuh secara berkala. Misalnya ketika perusahaan mau 17-an, kemudian dia beli baju kaos. Nah, kalau dia bukan perusahaan baju kaos, ya dia ngapain sering-sering beli baju kaos. Jadi dia lakukan itu kadang-kadang dia untuk event-event tertentu. Contohnya seperti itu. Kemudian yang perusahaan sering lakukan adalah multi period. Jadi membeli barang secara
beberapa kali dan secara kontinu begitu. Nah, itu ada dua jenis modelnya. Ada namanya fixed order quantity, ini namanya Q model. Ingat ya, Q model, fixed order quantity, ketika kita mau barang, ada stoknya dan secara rutin kita beli. Misalnya, mace-mace di kantin ekonomi. Wah, kangen ya semua sama mace-mace. Nah, begitulah. Semoga mace-mace itu sehat-sehat saja kok dong. Ada di tabungannya itu kok. Ya, anyway, susahnya nih kalau kita mau pikir sekarang gitu. Kalau orang kelasnya. Tapi tuh, fokus-fokus ke manajemen persediaan. Oke, jadi fixed order quantity model atau key model dalam manajemen persediaan. Jadi misalnya itu Mace di kantin, setiap hari Senin datang salesnya Indomie. Mace, kita mau order lagi Indomie enggak? Nah, kalau misalnya Kak Mace itu, pokoknya dia tahu setiap Senin datang tukang order, dia order. Biar barangnya Mace masih ada, tapi karena salesnya datang, jadi order begitu. Nah, itu namanya fixed order quantity model. Jadi kita mau suatu barang supaya barangnya ada stoknya. Jadi kita secara rutin mengorder barang tersebut. Tapi ada juga fixed time period model. Ini mirip sih dengan quantity model. Ini namanya P model. Model P. Ini model Q. Q model. Model Q, ini P model, model P. Nah, fixed time period model ini mirip dengan Q model, bedanya fixed time period model digunakan ketika stok sudah menipis. Nah, ketika kalian misalnya main Munsun, mungkin ada yang kalau sedikit stoknya baru membeli. Nah, itu artinya P model. Jadi, mau menipis stok baru kau mengorder lagi. Tapi mungkin ada tim yang main, pokoknya setiap 3 hari saya harus nyetok, setiap 3 hari saya harus nyetok. Nah, misalnya ada yang seperti itu gitu. Nah, misalnya kayak saya di tokoku, di apotekku, itu saya menyetok setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu tuh saya rutin, saya pasti mengorder barang. Tapi ada sebagian barang itu untuk barang-barang produk bebas, obat bebas. Tapi untuk obat resep itu saya setiap stok sudah mulai menipis, saya nyetok lagi. Stok sudah mulai nipis, saya mengorder lagi. Saya pesan lagi barang begitu. Nah, kalian kan ada juga yang misalnya kalau kita bayangkan kalau misalnya yang salah adalah kalau misalnya kita mau order barang pada saat tokonya kita sudah kosong. Nah, sudah tahu toh apa yang terjadi? Akan ada hari di mana datang pelanggan mau membeli tapi barang tidak ada. Yang terjadi adalah kita rugi dong. Orang mau datang, orang mau kasih uang, orang mau beli barang, tapi tidak ada barang. Jadi pergi pelanggannya. Nah, rugi mikir di situ. Gitu. Jadi itu namanya lead time karena ada jarak ketika kita pesan barang, bahkan ketika kau mau memesan GoFood, kau tidak langsung terima barangnya di rumahmu, toh pasti butuh waktu setengah jam paling cepat untuk barangnya sampai ke kau. Itu namanya lead time gitu. Jadi yang namanya lingkungan rantai pasokan untuk manajemen persediaan ini ada single period, satu kali beli, ada multi period. Nah, multi period ini ada Q model, ada P model. Itu akan kita bahas lagi. Nah, kenapa perusahaan harus melakukan persediaan? Ya, tentunya macam-macam. Dia harus memberikan perlindungan untuk variasi waktu pengiriman bahan baku. Jadi bayangkan kalau misalnya Indomie, dia pasti punya beberapa supplier tepung. Kalau dia cuma menggantungkan dirinya sama satu supplier, bagaimana? Sekalian satu supplier tidak bisa antar tepungnya, misalnya tokonya kebakaran atau apa, tidak bikin Indomie, wah parah kan? Jadi seperti itu. Misalnya juga sekarang kita lihat supply chain-nya masker ternyata, wah kenapa itu masker susah ya sekarang? Ya karena permintaan tinggi, sementara kapasitas pabrik sedikit. Kenapa kapasitas pabrik sedikit? Ya mesinnya, orangnya memang terbatas. Karena selama ini permintaannya kan stabil. Tiba-tiba sekarang corona, menukik naik. Tapi dia tidak punya persediaan kain, bahan, tali yang cukup begitu. Nah, makanya orang kalau dalam keadaan normal, perusahaan-perusahaan itu pasti punya persediaan supaya dia punya variasi pengiriman waktu bahan baku. Jadi kalau materi dipesan dari vendor, itu kan biasa sering keterlambatan terjadi. Biasa karena ada waktu pengiriman tidak normal, atau cuaca buruk kapten, atau barang kurang di pabrik, atau macam-macam lah. Ada tiba-tiba pegawainya mogok atau apa. Jadi kita biasanya harus menyetok barang supaya ya persediaan, kalau misalnya ada masalah terjadi, kita masih punya cadangan, begitu. Jadi misalnya saya tahu nih di apotekku, sebenarnya obat A itu saya cuma butuh 10, rata-rata penjualannya per minggu itu 10. Saya tetap harus pesan 12, agak lebih. Kenapa? Ya saya tidak tahu kapan tiba-tiba penjualan tiba-tiba naik lebih banyak dari biasanya, atau misalnya ternyata distributornya terlambat antar barang, jadi
walaupun saya cuma jual 10, tapi ternyata di minggu kedua barang dari distributor terlambat diantar. Nah, untung saya masih punya persediaan, jadi saya bisa pakai persediaanku untuk jualan. Kira-kira seperti itu. Kemudian alasan lain kita harus punya persediaan supaya kita bisa memenuhi permintaan pelanggan dalam kita punya variasi, kemudian kita bisa fleksibel dalam menjadwalkan produksi. Jadi sistem produksi itu tidak terlalu tertekan bahwa, harus on time, harus pas-pas sekali ya. Kita ada kelonggaran sedikit supaya karena ya enggak apa-apa karena enggak apa-apa bahan bakunya terlambat diantar karena toh kita masih punya persediaan. Jadi produksi tetap bisa berjalan walaupun misalnya ini. Bayangkan kalau ya seperti Indomie begitu, perusahaan yang begitu besar bikin ribuan bahkan mungkin ratusan ribu dos Indomie setiap hari. Nah, bayangkan kalau misalnya salah satu suppliernya terhambat mogok truknya di jalan atau apa. Artinya, seandainya terlambat itu bahan baku, tepung terlambat diantar. Masa ribuan karyawan, ribuan mesin berhenti bekerja? Wah, rugi dong perusahaan. Orang mesin yang seharusnya bekerja, orang yang lagi digaji untuk bekerja tidak bekerja karena tepungnya belum sampai. Nah, harus ada persediaan tepung seperti itu. Jadi kurang lebih begitu bayangannya persediaan. Kemudian kita juga harus nyetok karena kalau ukuran pesanan pembelian ekonomis, maksudnya di sini kalau kita beli banyak harganya lebih murah. Kalian lihat toh kalau kembali lagi main Munsun, kalau kita beli lebih dari 10.000, lebih dari 20.000 dapat diskon-diskon tertentu. Begitu. Jadi makanya juga itu Alfa Indomaret kembali saya bilang untung karena di gudang, kan gudang beli untuk ratusan cabang Indomaret Makassar, gudangnya Alfamart, Indomaret di Kima. Nah, ketika dia beli, kalau cabang-cabang ini membeli masing-masing, ya satu cabang mungkin membeli Indomie 10-10 dos. Tapi karena yang pesan cabang di Kima ini, cabang di Kima pesan Indomie, saya pesan 10.000 dos. Masa Alfamart pesan 10.000 dos nggak dikasih diskon, pasti dikasih diskon. Sedangkan toko-toko cabang masing-masing, karena dia pesan pas dikit, ya mungkin dia dapat harga normal. Jadi lebih menguntungkan begitu. Satu lagi alasan kenapa Alfamart Indomaret sangat sukses. Kemudian banyak alasan spesifik lainnya yang tergantung situasi yang berbeda-beda kenapa inventory atau persediaan perlu dilakukan. Nah, yang namanya persediaan itu ada macam-macam biayanya. Biaya persediaan itu keterkaitan, jadi ketika perusahaan yang namanya kita belajar operasional ya, ketika kita melakukan persediaan ada berbagai macam biaya. Ada namanya biaya memegang atau biaya holding. Nah, biaya memegang ini mencakup fasilitas penyimpanan barang. Jadi misalnya kita punya gudang. Nah, gudang ini kan harus dipelihara. Kita harus bayar listriknya, kita harus punya misalnya gudangnya Indomie harus ada anti hamanya, ada anti kecoaknya, anti tikusnya. Bayangkan kalau gudang Indomie besar begitu terus diserbu tikus, dimakan semua. Rugi dong. Jadi harus ada ini. Kemudian harus juga bayar security, satpam, harus pasang CCTV. Karena namanya kalau misalnya gudang kita punya ribuan barang, ya tentunya itu rentan untuk orang ambil satu deh, nggak kelihatan sih ambilnya. Tapi kan biar satu-satu begitu, kalau sering pasti perusahaan rugi. Jadi harus kita bayar lagi security. Kemudian ada biaya depresiasi, kemudian itu pencurian, risiko rusak, kemudian pajak. Kalau kita beli satu kali barang banyak ya pasti ada pajaknya juga. Kemudian jadi kalau kita punya persediaan terlalu banyak ya cenderung tingkat persediaannya cenderung pasti ada biaya holdingnya juga begitu. Nah, biaya penyimpanan yang tinggi cenderung mendukung tingkat persediaan yang rendah atau pengisian yang sering. Kemudian jenis biaya yang lain adalah biaya pengaturan atau perubahan produksi, yaitu setiap produk yang berbeda mempunyai banyak teknis pekerjaan yang berbeda. Kemudian ada juga biaya order, ketika kita mengorder pesanan, nah itu biasanya ada biaya ordernya. Kemudian ada biaya kekurangan juga. Kalau barang habis, pesanan barang tersebut harus menunggu sampai stok diisi kembali atau bahkan mungkin barang dibatalkan. Kalau kita main Munsun, sekali lagi Munsun, kalau misalnya kalian jual barang dalam puluhan ribu tuh, kalian jual barang ada yang pesan 70.000 box. Nah, tapi ada due date-nya. Jadi dia mau kita terima barang misalnya paling lambat 2 hari. Kapan kita terlambat, kita didenda. Ya enggak? Nah, itu namanya biaya kekurangan. Salah satu contoh biaya kekurangan. Kemudian ketika kita melakukan persediaan, ada 4 jenis biaya yang bisa terjadi. Gitu. Paling banyak adalah biaya holding. Ya namanya kita bekerja,
termasuk menyimpan barang saja pun ada pasti biaya-biayanya, gitu, pasti ada cost-nya.